Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3, muatan, IPS, dan PPKN. Muatan IPS. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragaman itu adalah makanan tradisional. Makanan tradisional bersifat khas suatu daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berikut adalah contoh makanan tradisional Indonesia. Yang pertama ada nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi timbel merupakan nasi yang dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Contoh yang kedua yaitu nasi jinggo dari Bali. Nasi jinggo merupakan nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil. Nasi jinggo dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Kemudian yang ketiga ada papeda dari Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar. Papeda disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Kemudian contoh yang keempat yaitu bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Selain makanan tradisional, keragaman dari setiap daerah yang ada di Indonesia meliputi suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik, dan agama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai muatan PPKN. Kerjasama dalam diskusi. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Berikut manfaat saling menghormati pendapat. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Dan yang kelima,
menghasilkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama. Setiap pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Kerjasama bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Kerjasama juga memiliki manfaat, seperti membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai, dapat menyelesaikan kesulitan bersama, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang berkelompok. Perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah contoh permainan tradisional perorangan. Contoh yang pertama adalah engklek. Yang kedua ada egrang. Yang ketiga ada gasing. Dan yang keempat ada layang-layang. Nah, teman-teman pasti pernah kan memainkan salah satu permainan tradisional perorangan tersebut. Berikut ini adalah contoh permainan tradisional berkelompok. Yang pertama ada bentengan. Kemudian yang kedua ada ular naga. Dalam permainan tradisional berkelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Manfaat melakukan permainan tradisional. Manfaat yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Dan yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Oke teman-teman, untuk tugasnya yaitu teman-teman silakan kerjakan latihan pada buku Bupena 4A halaman 68. Nah, di situ ada 4 soal. Teman-teman bisa langsung kerjakan di buku Bupena, tetapi jika tidak muat, teman-teman bisa kerjakan di buku latihan. Selamat mengerjakan teman-teman 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran tematik tema 1 subtema 3 muatan IPS dan PPKN pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.